Ruangan itu hampir kosong dan tidak ada orang lain di dalamnya. Tirai ditarik ke belakang untuk mengungkapkan pagi yang cerah di luar. Livia menghela nafas. Dia melihat sekeliling ruangan untuk mencari dompetnya dan menyeringai ketika dia melihatnya duduk di meja sampingnya. Dia meregangkan lengannya untuk mengambil dompet, tetapi tidak berhasil. Merosot karena kegagalannya, Livia mendengus seperti anak kecil. Bodoh, kamu seharusnya menekan tombol bantuan. Varontan merenung dari pintu. Dia telah menyaksikan ketegangannya untuk mengambil dompet yang terlalu jauh untuk lengan pendeknya. Livia menatapnya dengan mulut ternganga. Apa yang dilakukan Raja Iblis di sini? Dan bagaimana dia memiliki akses ke kamarnya? Ambil gambar, itu akan bertahan lebih lama. Varontan terkekeh melihat ekspresi bodohnya. Dia melangkah ke kamar dengan sekantong makanan di tangan. Apa yang kamu lakukan di sini? Livia bertanya, menyilangkan tangannya. Matanya tidak pernah meninggalkan sosoknya yang mendekat. Kenapa aku tidak datang ke sini? Dia merenung. Livia memiringkan kepalanya. Kurasa kita bukan kenalan atau teman. Dia berkata dengan jujur. Varontan berhenti di langkahnya. Dia menatapnya, tidak percaya pernyataan asli yang keluar dari mulutnya. Apakah mereka kenalan? Apakah mereka bahkan berteman? Tidak. Varontan berkata, membuka kotak makanan dan meletakkannya di atas meja portabel. Livia terkejut ketika dia meletakkan meja kecil di pangkuannya sehingga dia bisa makan di tempat tidur. Dia menatap susunan makanan sehat yang disajikan di hadapannya. Ketika Varontan memberinya tisu basah dan peralatan makan, dia menatapnya seperti dia menumbuhkan 3 kepala. Mengapa dia begitu baik padanya? Dia pikir dia ingin dia mati setelah apa yang dia lakukan padanya. Menurut tabloid, kami adalah pasangan gagah yang melarikan diri pada tengah malam. Varontan merenung ketika dia melihat deretan majalah di atas meja. Dia mengira salah satu perawat mungkin meninggalkannya di sana sebagai hiburan gratis. Kepala Livia tersentak. Apa yang baru saja dia katakan? Sepasang. Dia meraih majalah dan rahangnya menganga terkejut. Di beberapa majalah besar dan outlet surat kabar terpampang foto Livia sedang digendong oleh Varontan, dengan dia memeluknya dengan protektif di dadanya. Mantel bulu yang tebal menyembunyikan separuh wajahnya, tetapi semua orang yang mengenalnya dapat mengetahui bahwa itu adalah Livia. Berita utama itu mengerikan. Apakah ini pacar Varontan? Si raja bisnis. Berita terbaru, Varontan terlihat membawa pacarnya keluar dari perjamuan Leoni Rahman. Pria yang jarang terlihat bersama gadis, Varontan, terlihat mesra dengan kekasihnya. Berapa hari sampai pernikahan? Livia menelan ludah pada baris terakhir. Dia melihat-lihat beberapa halaman pertama majalah dan menghela nafas lega. Tak satu pun dari mereka menyebutkan namanya. Tetapi dia tahu orang tua dan kakek neneknya akan ketakutan ketika dia melihat tabloid ini. Tepat ketika Livia hendak membaca lebih banyak, majalah-majalah itu dengan lembut diambil dari tangannya. "Hei, aku sedang membaca," dia berteriak, memelototinya karena mengambilnya. Varontan terkekeh melihat ekspresinya. Dia cemberut seperti anak kecil yang mainannya diambil dari mereka. "Kamu sudah tidur selama 3 hari, kamu perlu makan." Dia mengangguk ke bubur sayur, tumis wortel dan bayam, dan ayam bakar. "Aku sudah tidur selama 3 hari?" Dia terkesiap, tidak percaya kata-katanya. Oh tidak, dia tidak menelepon kakeknya. Dia meraih dompetnya lagi tetapi terhalang oleh meja. "Varontan, bisakah kamu mengambilkan ponselku?" "Tidak." Dia mengerutkan kening. Kenapa dia tidak makan? Tetapi, tidak, kamu harus makan dulu. Dia menegur seperti orang tua. "Ini penting." Tangan Livia mengepal. Jika bukan karena ketakutannya menyentuh jarum, dia pasti sudah lama mengeluarkan infusnya.
Farontan menghela nafas dan berdiri. Dia meraih dompetnya dan mengeluarkan ponselnya. Livia mengulurkan tangannya tetapi alih-alih telepon diletakkan di tangannya, itu adalah sumpit dan sendok. "Apa, makan dulu?" Farontan berkata, nadanya tidak meninggalkan ruang untuk argumen. Livia menghela nafas pada pria keras kepala yang berdiri di depannya. Farontan memelototinya, menunggunya untuk menolak kata-katanya. Dia tidak. Menggunakan sendok dan sumpitnya, dia mulai makan seperti gadis kecil yang patuh. Melihatnya menghirup makanan seperti udara, Farontan menghela nafas lega. Dia akhirnya makan dan memasukkan nutrisi yang sangat dibutuhkan ke dalam tubuhnya. Dia melepas jaketnya dan meletakkannya di sandaran kursinya. Dia duduk dan menyilangkan satu kaki di atas kaki lainnya, lalu bersandar di kursi. Dia duduk seperti Raja Iblis, dengan lampu gantung yang terang menyinarinya. Ketika Farontan pergi keluar untuk menerima panggilan bisnis, Livia baru saja menghabiskan makanannya. Kakeknya dan Rubitan. Dia menelan ludah dengan gugup. Kakeknya bukan pria sederhana. Dia mungkin mengira dia telah diculik dan dibunuh oleh Tio Brahmantio. Sumber pribadinya pasti akan memberitahunya tentang apa yang terjadi, terutama insiden anggur di jamuan makan. Livia menarik napas dalam-dalam dan memanggil kakeknya. Panggilan itu diangkat pada dering pertama, tapi anehnya, sambungannya diam. Ia menggigit bibir bawahnya bingung. "Kakek, apakah kamu di sana?" Dia beringsut di tempat tidurnya untuk bergeser ke posisi yang lebih nyaman dan mempersiapkan dirinya untuk sebuah earful. Ketika dia disambut dengan keheningan, dia melirik teleponnya untuk memeriksa apakah itu terhubung. Dia, kakek, aneh. Aku tidak punya cucu." Suara Mulia Rahman yang benar-benar serius dan sangat tenang hampir membuat Livia menghela nafas. Dia benar-benar picik. "Saya minta maaf, Pak. Sepertinya saya salah menelepon nomor berbicara." Mulia Rahman menyela, bibirnya berkedut untuk tersenyum. Awalnya, dia sangat marah karena dia menghilang selama 3 hari meninggalkan jejak berita utama gila yang diterbitkan tentang dia, dan garis panjang kerutan di dahinya. Dia sangat khawatir tentang dia, terutama ketika pasukan pribadinya tidak dapat menemukannya. Bahkan saat Livia berbicara, teleponnya sedang dilacak. "Apakah Anda melihat berita utama?" Livia memulai, bertanya-tanya di mana dia harus memulai cerita panjangnya. Mulia Rahman bersenandung. "Jika Anda berbicara tentang potensi kemitraan Anda dengan bocah itu, keluarga Tan, maka ya, saya telah melihat berita utama yang sangat bodoh." Dia bergumam, seperti kakek kecil. Dia tidak senang mendengar pasangannya ke perjamuan tidak lain adalah pria yang menyelamatkan pasar saham Rahman Corporation. Pak Sukri hampir menghela nafas. Apakah bosnya harus menghina seseorang yang begitu tinggi? Dia tahu Mulia Rahman memiliki hubungan dekat dengan tetua Tan, tetapi bertanya-tanya apakah mereka cukup dekat untuk dihina. "Namanya Farontan, kakek. Dan ya, kau tidak salah." Hahaha. Livia tertawa gugup, suaranya melengking terlalu tinggi. Tak satu pun dari mereka berbicara selama beberapa detik sampai Mulia Rahman menghela nafas. "Aku ingin mendengar cerita lengkapnya dari awal hingga akhir." Dia menyandarkan kepalanya di kepalan tangannya, kerutan gelap di wajahnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.